Baiklah Bapak Ibu para undangan sekalian, pada pagi hari yang bahagia ini, sebelum kita masuk ke acara ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan susunan acara. Yang pertama, sambutan dari Ketua KPU Ngada Bapak Thomas Jawa Esa. Yang kedua, membacakan tata tertib debat. Yang ketiga, memperkenalkan sang moderator. Dan yang terakhir adalah sesi debat yang dibagi dalam 4 segmen. Nanti 3 ini akan dijelaskan oleh moderator tadi. Baiknya, selanjutnya kami persilakan yang terhormat Bapak Ketua KPU Kabupaten Ngada untuk maju ke podium untuk menyampaikan pembukaan. Waktu dan kesempatan kami berikan. Saya berdiri di sini, saya izin dari Pak Ketua dan masuk ke ruangan Pak Ketua dan tempat bersama. Baik, yang saya hormati Bapak Sekda, yang saya hormati pimpinan DPRD Kabupaten Ngada dan anggota DPRD yang sempat hadir pada kesempatan ini, yang saya hormati ketiga pasangan calon pakai konsep, pakai padi, pakai kudus, beserta para tim kampanye dan seluruh partai pengusung dari masing-masing paket. Yang saya hormati Ketua Panwas bersama anggota, dan hari ini luar biasa kami ada dikunjungi juga oleh Bawaslu Provinsi. Saya persilakan berdiri supaya terima kasih. Yang saya hormati Bapak Ibu dari pimpinan Forkopimda, yang saya hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, para tokoh muda yang sudah hadir pada kesempatan ini, yang saya hormati adik-adikku dari SMA Regina dan dari SMA Negeri. Ini para pemilih pemuda, mereka juga perlu untuk mengikuti kegiatan ini menjadi pendidikan yang baik untuk adik-adik ini. Yang saya hormati para pihak keamanan yang sudah hadir siap siaga dari pagi tadi. Singkatnya, Bapak Ibu undangan yang saya lihat, selamat datang di acara debat yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Ngada, dan selamat pagi menjelang siang untuk kita semua. Pertama-tama saya harus menyampaikan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan rahmat-Nya luar biasa hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam acara debat yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Ngada dalam keadaan sehat walafiat. Dan suasana hari ini saya rasakan bahwa ada yang berbeda, walaupun masing-masing paket dengan dia punya tim pasangan calon, tapi suasana keluarga, suasana persaudaraan dapat dalam kegiatan kita ini. Luar biasa, tepuk tangan. Yang kedua, acara debat hari ini adalah acara yang bukan kebetulan, tapi sebuah proses panjang yang dirancang bukan hanya KPU Ngada, tetapi proses ini dilakukan bersama tim dari masing-masing paket calon. Dan acara debat ini sendiri disepakati dalam jadwal dan tahapan yang kita akan laksanakan tanggal 12 hari ini dan tanggal 16 Oktober nanti. Dan momentum hari ini akan menentukan bagaimana proses debat kita selanjutnya. Jadi diharapkan kami dari KPU Kabupaten Ngada, suasana persaudaraan, suasana keakraban yang sudah kita jalin mulai dari proses awal, dari proses kampanye damai kemarin sampai dengan hari ini harus tetap terjaga. Ini yang kami harapkan supaya kegiatan ini cukup bermartabat
dan dihadiri oleh semua tim dan seluruh masyarakat Ngada akan mengikuti proses ini, karena hari ini juga RSPD Ngada akan menyiarkan secara langsung, dan ini sudah diumumkan secara luas kepada masyarakat untuk bisa mendengar mengikuti proses yang kita akan laksanakan pada hari ini. Kemudian yang berikut, saya tidak bosan-bosan untuk menyampaikan pada ketiga pasangan calon dan seluruh tim kampanye bahwa KPU Ngada pada tanggal 2 September kemarin telah menetapkan daftar pemilih. Dengan jumlah daftar pemilih kita itu ada 89.330. Dan ruang ini di tanggal 10 sampai dengan tanggal 19 itu adalah ruang untuk kita mendapat masukan dan penangkapan dari masyarakat. Sehingga jangan lupa setiap kita turun untuk melakukan kampanye tentang masyarakat pemilih ini, ajak untuk tetap terdaftar sebagai pemilih. Karena tidak ada guna kalau misalnya kita berkampanye sementara tanggal 9 kita punya pendukung tidak terdaftar sebagai pemilih. Ini himbauan supaya kita pada saat melaksanakan kegiatan kampanye tetap mengingatkan supaya jangan lupa terdaftar sebagai pemilih, karena di bulan Oktober nanti DPT kita sudah ditetapkan. Kemudian yang berikut, saya juga harus menyampaikan permohonan maaf atas nama teman-teman bahwa kegiatan debat ini mendapat animo masyarakat yang cukup tinggi, tetapi ruang dan waktu kita harus terukur. Tidak semua masyarakat kita undang kita libatkan dalam kesempatan ini, sehingga minta maaf dalam proses kemarin itu juga melalui proses kesepakatan dengan tim pasangan calon, sehingga yang hadir terukur sesuai dengan daftar nama yang sudah diserahkan oleh masing-masing tim. Sehingga mungkin sebentar kalau ada yang di luar bisa menyaksikan lewat layar di luar, karena sound kita juga ada di luar. Dan saya minta maaf kalau misalnya kita tidak bisa masuk semua di ruangan ini. Dan saya juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang tulus kepada Bapak Kapolres Ngada dan Bapak Dandim, mulai dari proses persiapan sampai dengan kegiatan hari ini bisa berjalan dengan baik. Itu saja mungkin sedikit sapaan dari saya sebagai tuan rumah untuk melaksanakan kegiatan ini. Selamat melaksanakan debat. Terima kasih untuk kita semua. Itu tidak berpanjang waktu. Marilah hadirin sekalian, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Haji Jamal. Halo, selamat pagi Ngada, selamat pagi Jawa. Terima kasih saudara MC. Kalau orang Intelio bilang ini jodoh, kebanyakan jodoh namanya. Oke, baik. Selamat pagi Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang terhormat para komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Ngada, yang terhormat paket nomor 3, paket nomor 2, dan juga paket nomor 1. Dan hadirin serta Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, senang sekali saya Hans Lema bisa hadir pada kesempatan ini untuk bersama Anda sekalian kurang lebih selama hampir 2 jam. Nanti kita akan berbincang bersama 3 orang ataupun 3 pasangan calon ini untuk mengupas visi misi program kerja dan juga agenda pembangunan yang akan ditawarkan oleh paket konsep, padi, dan juga paket mulus. Saya kira kita semua memahami bahwa memang debat kandidat ini memiliki satu esensi yang sangat dalam, karena memang para calon bupati dan wakil bupati ini perlu mengkomunikasikan apa-apa saja gagasan dan konsep pembangunan mereka kepada masyarakat, dan ini merupakan momentum yang penting bagi masyarakat untuk bisa mulai mempertimbangkan, memilah, dan kemudian memutuskan pilihan siapa kira-kira paket calon bupati dan wakil bupati yang akan dipilih memimpin Kabupaten Ngada periode 5 tahun ke depan. Dan saya kira kita semua ingin melihat debat ini diisi dengan adu argumentasi begitu,
diisi dengan solusi-solusi yang kreatif gitu, dan kiat-kiat untuk melahirkan jalan keluar bagi pembangunan Ngada ke depan yang lebih baik. Karena itu mungkin dalam debat nanti akan ada adu argumentasi yang tidak tajam, tapi saya berharap semuanya itu tetap dilandasi oleh semangat persaudaraan dan semangat kasih. Kita berikan aplaus buat juga. Baik, langsung saja dengan hormat saya akan mengundang. Kita mulai dengan pasangan nomor urut 1 paket konsep dengan calon Cornelis Sofi SH dan calon wakil bupati Yosef Bedi. Pasangan calon ini diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Nasional Demokrat. Dengan semboyan mari bersatu menuju Kadaheda. Kita berikan sambutan yang meriah sekali lagi buat paket konsep. Baik, sebelum ke paket yang kedua, saya ingin mendengar yel-yel dari paket konsep ini. Saya berikan kesempatan. Oleh konsep ini, ada perubahannya. Satu padu merah. Luar biasa. Selanjutnya dengan hormat saya mengundang pasangan calon nomor urut 2 paket Padi dengan calon bupati Paulinus Mawar Esos dan calon wakil bupati Bernardinus DWSP. Pasangan calon ini diusung oleh Partai Gerakan Indonesia Raya dan Partai Kebangkitan Bangsa. Saya persilakan kepada paket Padi. Ya, selanjutnya kepada para pendukung dan juga simpatisan, saya berikan kesempatan untuk memberikan hadiah. Padi, siap. 9 Desember, jangan lupa BTPS. Angkat 2 jari, kita teriakan damai. Salam 2 jari, jangan lupa pilih Padi. Untuk Ngada bangkit, damai dan sejahtera. Angkat 2 jari, kita teriakan damai. Salam 2 jari, jangan lupa pilih Padi. Padi, ayo! Padi, menang! Padi, maju! Rakyat Ngada, luar biasa! PPU dan Rasman, ayo! Bersama Padi, kita semua kita Padi, pada beberapa kali nekayasi kita ibadi. Pio pada ada kesimpulan nemo kotoa di total loba. Kalau si kita setepu, nema linso. Pada si kita setepu, nema berni. Selanjutnya dengan hormat saya mengundang pasangan calon nomor urut 3 paket Mulus dengan calon bupati Marianus Saleh SAP dan calon wakil bupati Doranus Paulus Sumiwa. Paket Mulus ini disokong oleh Partai Amanat Nasional, Partai Golkar dan Partai Hanura.
Silakan para pendukung dan simpatisan paket mulus untuk menyampaikan nilai-nilainya. Ya, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, di hadapan kita semua sekarang sudah kita saksikan bersama ketiga pasangan calon bupati dan wakil bupati Ngada yang akan melakukan kontestasi elektoral pada tanggal 9 Desember mendatang. Kepada mereka nanti akan kita berikan kesempatan untuk menyampaikan visi, misi dan juga program kerja, dan kita akan mendengarnya bersama-sama. Namun kepada ketiga pasangan calon ini, sebelum kita memulai pada segmen ini, terlebih dahulu saya akan menyampaikan bahwa kita memiliki 4 segmen. Segmen pertama adalah segmen pemaparan visi dan misi, dan segmen ini berdurasi 10 menit. Kepada setiap calon nanti akan diberikan kesempatan 10 menit. Segmen kedua adalah penajaman visi dan misi. Kepada setiap calon akan diberikan waktu selama 15 menit. Nanti saya selaku moderator yang akan melakukan elaborasi dan menggali apa-apa saja yang perlu ditanyakan dari visi misi dan juga program kerja dari bapak-bapak sekalian. Dan di segmen ketiga itu adalah segmen crossfire. Di situ adalah segmen saling bertanya dan berdebat antara pasangan calon. Dan segmen keempat adalah closing statement sekaligus segmen yakinkan pemilih. Mengapa pada tanggal 9 Desember nanti pemilih harus memilih pasangan calon 1, 2, atau 3. Bisa dipahami Bapak-Bapak sekalian? Ya. Baik, terima kasih. Dan saudara, debat kita ini juga dipancar luaskan atau disiarkan oleh radio siaran pemerintah daerah Kabupaten Ngada, dan saya juga ingin menyapa para pendengar dimanapun berada agar bisa mengikuti debat ini kalau seandainya memang tidak berkesempatan untuk hadir di sini. Baik, kesempatan pertama segera akan kita masuk pada segmen pertama, pemaparan visi dan misi. Akan dimulai dari paket konsep. Paket konsep, waktu Anda 10 menit, dimulai dari sekarang. Silakan. Bapak Ibu Ketua dan Komisioner KPU Kabupaten Ngada, Bawaslu dan para tokoh unsur pemuda, masyarakat sekalian, visi misi program paket konsep akan disampaikan oleh Wakil Bupati Ngada, Josephine. Kondisi dan permasalahan di Kabupaten Ngada. Buruknya kinerja pembangunan ekonomi, di mana rendahnya laju pertumbuhan ekonomi hanya bisa mencapai 5,17%. Yang diakibatkan oleh karena hanya mengandalkan sektor primer dengan tidak mengandalkan sektor sekunder, tersier, dan juga investasi. Terbatasnya lapangan kerja dan kesempatan berusaha. Pendapatan per kapita masyarakat sangat rendah, 2.682.165 rupiah per tahun. Ini berangkat dari PDRB, sehingga masyarakat hanya mampu mencukupi kebutuhan pangan dengan intensitas makan buah kami per hari. Tingginya ketergantungan fiskal kepada pemerintah pusat 94% sebagai akibat dari rendahnya PAD, rendahnya daya saing daerah, kemandirian ekonomi, fasilitas wilayah, iklim investasi,
sumber daya manusia, tata ruang dan lingkungan hidup, terjadinya kesemenangan penataan dan pengelolaan pasar. 2. Masih rendahnya produktivitas tenaga kerja Kabupaten Ngada yang ditunjukkan dengan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat pekerja di Kabupaten Ngada yang berdampak pada rendahnya keterampilan tenaga kerja dan masih banyaknya penduduk usia produktif, terutama kaum perempuan yang bekerja pada sektor informal dengan status pekerja yang tidak dibayar. Terjadinya alih fungsi lahan dan rendahnya swasembada pangan. Masih banyak masyarakat yang belum dilayani energi. 3. Masih tinggi jumlah penduduk miskin di Kabupaten Ngada, di mana jumlah penduduk miskin sebesar 16.900 jiwa atau sekitar 11,8% BPS Ngada 2014 dari penduduk Kabupaten Ngada. Masih terdapat 11.803 rumah tangga miskin. Masih banyak anak terlantar, fakir miskin, lansia, dan cacat sebanyak 8.010 jiwa. 4. Masih terbatasnya akses masyarakat usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu, terutama jenjang SMP, SMA, dan SMK, yang mana hal ini ditunjukkan oleh rendahnya angka partisipasi murni dan angka partisipasi kasar pada jenjang tersebut, dan rata-rata lama sekolah 7,6 tahun yang masih sangat singkat, di mana rata-rata masyarakat Kabupaten Ngada hanya sampai pada bangku kelas 1 SMP. 5. Masih tingginya angka kematian ibu dan angka kematian bayi di Kabupaten Ngada, di mana masih jauh dari target NSD pada tahun 2015, dan terbatasnya jumlah dan kompetensi tenaga kesehatan, terutama di sarana kesehatan dasar seperti puskesmas dan puskesmas. 6. Terbatasnya akses masyarakat terhadap kebutuhan pasar masyarakat, antara lain penggunaan air bersih oleh masyarakat pada umumnya, yang saat ini konsumen air ini sangat penggunaan air bersih oleh masyarakat pada umumnya yang saat ini sungguh terbatas. Masih banyak kecamatan yang masyarakatnya sulit mendapatkan air bersih. 7. Terbatasnya sarana prasarana dalam menggerakkan akses sosial dan ekonomi masyarakat, terutama kondisi jalan menuju pusat kecamatan, pariwisata, kantong-kantong produksi seperti wilayah Riung Barat, Bolongan. Terbatasnya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat, energi listrik yang terbatas, sehingga masih banyak penduduk yang menggunakan pelita atau energi biaya tinggi. Sarana dan prasarana pelabuhan laut dan udara yang belum maksimal pemanfaatannya. 8. Rendahnya kesejahteraan, pengetahuan dan keterampilan serta perlindungan PNS atau ASN yang berakibat pada rendahnya kinerja PNS dan masih terjadi penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, lemahnya sistem kelembagaan dan ketataraksanaan. 9. Terjadinya degradasi nilai sebagai akibat dari rendahnya penghayatan dan pengamalan akan nilai-nilai agama, budaya, dan juga kehidupan sosial politik, serta ketidakmampuan masyarakat dalam menghadapi berbagai ancaman dan tantangan bencana sosial, ekonomi, dan juga politik. Solusi program dan kegiatan. 1. Perwujudan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi daerah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. PROMAS, Program Ekonomi Masyarakat, pola merah atau operasi fokus untuk pemberdayaan masyarakat miskin dan berpendapatan membangun desa. Alokasinya pakai konsep penyiapan 500 juta per desa kelurahan. Penataan kembali atau revitalisasi pasar, peningkatan fasilitas dan aksesibilitas pasar-pasar, mendesak atau segera mengaktifkan kembali pasar yang tersedia selain pasar Bobo. Ketahanan pangan, lingkungan hidup dan kehutanan menjadi sumber kehidupan manusia. Penyelamatan sumber-sumber mata air, pemanfaatan kayu, substitusi pemanfaatan lahan hutan atau kawasan dengan mewujudkan fungsi hutan sekalian manfaat ekonomi dan lain-lain. 2. Peningkatan produksi
produktivitas rakyat dan daya saing di pasar regional dan nasional. Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas unggulan ganda kopi dengan menyiapkan dana minimal 100 juta per PH. Menghadirkan kontraktor lokal yang berkualitas dan berdaya saing di masing-masing desa melalui training dan keberpihakan pengalokasian pekerjaan sesuai ketentuan yang berlaku. Peningkatan penerimaan dan pendapatan asli daerah. Membicarakan kembali bagi hasil penerimaan antara pemerintah pusat, provinsi, dan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pembagian ke daerah dari hasil kontrak karya dengan perusahaan utama dan lainnya. Meningkatkan promosi dan investasi dengan mengutamakan keunggulan, kompetitif dan kompetitif daerah. Meningkatkan promosi baik skala lokal, nasional, dan internasional dalam upaya memperkenalkan pariwisata dan keindahan alam ganda di mata dunia dengan menggandeng pemerintah provinsi dan pusat sebagai fasilitator dalam menggerakkan seluruh stakeholder dalam membuat program-program wisata nasional, mendidikan serta mengaktifkan kembali badan usaha milik daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, di mana badan usaha milik daerah dan BUMDes sebagai penetrasi bukan sebagai saingan bisnis masyarakat. Mengembangkan pajak dan retribusi daerah yang disesuaikan dengan peruntukan yang bersinergi dengan masyarakat, pihak swasta, dan lain-lainnya. Memberikan standarisasi pelayanan terhadap hotel, penginapan, kos dan restoran, dan rumah makan, sehingga Ngada dapat memberikan citra terhadap wilayahnya sebagai salah satu pusat pariwisata yang memiliki daya saing terhadap wilayah tujuan pariwisata lainnya. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta kualitas hidup manusia Ngada. Pemberian kartu Ngada Sehat, KNS, seluruh masyarakat miskin yang diberikan KSN dengan pola BPJS kesehatan untuk berobat gratis di mana saja di seluruh wilayah Republik ini. Menghadirkan UGD unit gawat darurat berjalan. Pemberian kartu Ngada Pintar KMP, sekolah gratis bagi rakyat miskin dan beasiswa bidik misi. Memfasilitasi pendirian perguruan tinggi Kabupaten Ngada, memberikan perhatian lebih bagi 8.010 jiwa dengan kartu Ngada tangkap bagi fakir miskin, anak terlantar, lansia, dan cacat. Pemanfaatan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan hidup untuk pengembangan wilayah dan pakai konsep baru selesai. Terima kasih. Pakai konsep. Selanjutnya paket tadi sama. Waktu Anda 10 menit dimulai dari sekarang. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua dan segenap anggota KPUD Kabupaten Ngada, Panwas Kabupaten Ngada dan Panwas Provinsi yang sempat hadir, Bapak Sekda, pimpinan DPRD, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, para partai pengusung, tim pemenangan, hadirin sekalian, dan pendengar RSPD Kabupaten Ngada di mana saja berada. Kabupaten Ngada sampai dengan saat ini sudah berusia 58 tahun. Seiring dengan tujuan berdirinya NKRI, yaitu menciptakan kesejahteraan rakyat, pemerintah Kabupaten Ngada yang terus berganti dari waktu ke waktu sesuai dengan periodisasi kepemimpinan terus-menerus berupaya dalam keterbatasan menggerakkan seluruh sumber daya kehidupan untuk mencapai keadaan masyarakat yang lebih baik. Prestasi demi prestasi sudah dituangkan oleh para pemimpin terdahulu. Untuk itu perlu saya sampaikan terima kasih kepada para pemimpin yang terdahulu. Saat ini di depan kita terbentang sejumlah masalah yang masih harus
kita atasi. Keterbatasan tingkat pendidikan dan keterampilan, akses terhadap pelayanan kesehatan, infrastruktur yang belum ditingkatkan kualitasnya dan belum merata sampai ke seluruh wilayah, potensi ekonomi dengan fokusnya pada sektor pertanian dan pariwisata yang mestinya dikelola secara memadai tetapi masih dikelola secara terbatas sehingga kurang memiliki nilai kompetitif dan keunggulan, sehingga menurut angka BPS tahun 2014 sampai saat ini angka kemiskinan berada pada antara 11,35% dari jumlah penduduk. Maka berangkat dari persoalan ini, paket pagi merumuskan visi terwujudnya masyarakat ngada yang mandiri, maju, adil dan sejahtera melalui pembangunan berbasis potensi dan berkarakteristik daerah. Visi ini akan dicapai ketika langkah-langkah dalam bentuk misi dilakukan. Pertama, membangun SDM sumber daya manusia yang cerdas dan terampil, kompetitif, berkarakter dan produktif melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat. Pendidikan tentu yang dikehendaki adalah pendidikan berbiaya murah dan terjangkau, bahkan pendidikan harus diberikan secara gratis bagi keluarga yang memang benar-benar miskin dan membutuhkan bantuan. Tidak boleh ada dikotomi antara sekolah negeri dan sekolah swasta, dan pendidikan nilai merupakan hal yang harus dilakukan ketika kita menghadapi era globalisasi dan era ekonomi yang mempengaruhi perilaku manusia. Pendidikan non formal akan mendapatkan perhatian. Pelayanan kesehatan secara memadai harus dilakukan karena kita berhadapan pada kenyataan ketika ketiadaan obat-obatan ketika masyarakat berobat di rumah. Maka solusinya adalah harus ada program yang memadai untuk itu dan relokasi rumah sakit menjadi sebuah kebutuhan. Kedua, mengganggu kehidupan yang aman dan berbasis nilai luhur budaya dan meningkatkan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Seluruh masyarakat diperlakukan sama di depan hukum. Maka revitalisasi dan lembaga adat yang sesuai dengan budaya yang ada harus dilakukan kembali. Yang ketiga, menggerakkan partisipasi publik dengan mendorong pembuatan institusi sosial demi tercapai sinergisitas menuju akselerasi pembangunan serta membangun kemitraan dengan berbagai elemen. Pemerintah, masyarakat dan swasta harus berperan secara bersama. Maka konsep yang benar adalah bukan membangun masyarakat tetapi masyarakat membangun. Yang keempat, terbangunnya institusi birokrasi yang bersih, transparan, responsif, humanis, efektif dan efisien dan berjiwa wirausaha dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemerintah, penyelenggara pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Penempatan pejabat harus sesuai dengan kompetensi teknis dan pelayanan kepada masyarakat harus dilakukan dalam bentuk one-way service. Birokrasi adalah tim kerja saya, tim kerja kami. Yang kelima, tersedianya sarana dan prasarana dasar untuk seluruh wilayah infrastruktur termasuk pasar Bajawa harus dibangun kembali. Pasar infrastruktur dan tidak harus melakukan penataan pasar umum untuk mengantisipasi perkembangan penduduk Bajawa menuju kita teruskan menuju menciptakan jalan-jalan menuju kantong-kantong produksi karena program pagi adalah di pembangunan ekonomi berdasarkan potensi. Ini namanya Pak Parisi. Maka kemudian saya lanjutkan dengan keenam. Misi kami adalah mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemanfaatan potensi daerah pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan, menuju konsep agrobisnis dan agroindustri, serta meningkatkan pembangunan sektor pariwisata. Misi ini akan bisa diimplementasikan dengan program yang namanya Gerakan Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Desa atau yang disingkat Gemar Potensi. Pertanyaannya adalah dari mana gemar potensi ini dimulai? Pertama, pemetaan
lembaga ekonomi masyarakat yang kita namakan kelompok tani atau kelompok apapun dengan pelatihan dan pendampingan. Ketiga, pemanfaatan teknologi tepat guna, dan yang keempat adalah akses terhadap pasar. Muara dari kegiatan ini, maka pada saatnya nanti satu desa atau satu wilayah muncul satu produk, maka yang namanya one village one product. Kalau kemudian kita tingkatkan terus, maka komoditi yang sama kita satukan dengan yang namanya sistem kebersamaan ekonomi, dan pada saatnya ada lembaga yang namanya koperasi sekunder, dan pada titik akhir mereka membuat lembaga ekspor daerah. Bisa kemudian kita pakai infrastruktur di Kementerian UMKM yang namanya Business Development Service atau BDS, atau yang namanya perusahaan daerah. Kita bisa pakai. Yang ketujuh, yang terakhir, ini tidak boleh jauh-jauh dari programnya KIH, adalah menjaga stabilitas dan kemandirian pangan bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk ada sudah swasembada beras, tinggal pangan dalam bentuk yang lain. Pangan lokal banyak, dari ujung Riung sampai Daerah. Hanya persoalannya adalah bagaimana OPD yang mengatur ini kita tingkatkan. Yang pertama PP3KP, yang kedua P3, bagaimana biaya operasional BPP. Maka ke depan pakai padi akan mengaktifkan kembali seluruh BPP yang ada di kabupaten yang ada, dengan gedung yang sudah bagus itu, dengan operasional yang cukup memadai. Yang kedua, penempatan satu BPM satu desa, kita tambah akomodasinya, kita tambah motor dan lebih baik sesuai dengan wilayah tertentu. Dan pada saatnya teman-teman ini harus kembali kita kepada sistem yang dulu, yang namanya laku atau latihan dan kunjungan. Karena pada saatnya PPN tidak bisa lagi paling lewat atau paling numpang lewat saja di kelompok tani, tapi dia harus tanya di mana ada kegiatan kelompok yang berurusan dengan swasembada pangan ini. Itu saja dari pakai padi yang ingin kami sampaikan ke depan. Akhir kata, terima kasih atas perhatian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan selanjutnya kepada Pak Kepulus. Silakan, waktu Anda 10 menit. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormat KPU beserta seluruh jajarannya, Sekda Nada beserta seluruh jajarannya, pimpinan DPRD Kabupaten Nada, Bawaslu beserta seluruh jajarannya, para forum komunikasi pimpinan daerah yang mewakili, para calon bupati, pakai konser, pakai padi, para guru, para siswa, para pendukung paket 3 paket yang saya hormati, kita semua yang saya hormati, saya kasihi dan saya banggakan. Kita bersyukuri karunia Tuhan yang Maha Kuasa, karena hanya dengan kebesarannya kita bisa berada dalam ruangan ini dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Maksudnya kita lebih polusi, kita lebih semua yang mulai kita melaksanakan main masa, kita tidak berseru, kita bertemu-temu, polusi memori pian nak lalu, tidak ada main Bila masa kita masyarakat sekarang ada semalam bolo, senangnya saya bolo, kita dari Papa Biru, file baru di atas salah. Para undangan dan para pendengar RSP yang ada yang saya hormati, pakai Polus tetap dengan moto membangun nada dari desa, lanjutkan. Apa yang sudah dibuat oleh Pak Kapolus, apa yang harus dibangun dari desa,
kesehatan masyarakat desa, dan pembangunan infrastruktur desa. Pembangunan ekonomi masyarakat desa tetap berbasis pada potensi dan kemampuan masyarakat desa. Kita produksi kita di desa, domi kuku ne ure logo, dua benua luka besar, besi benih ekonomi sosial. Itu yang membuat masyarakat kita kuat, karena inilah potensi kita. Sehingga perak tetap akan dijalankan. Perak pertanian, hortikultura, perak peternakan akan terus didorong. Perak kehutanan terus akan kita dorong. Perak ini mau pemberdayaan ekonomi para pedagang dan perak perikanan dan kelautan yang kita terus dorong, karena itulah potensi yang kita miliki. Yang berikutnya, ketidakmampuan di bidang ekonomi akan mempengaruhi ketidakmampuan di bidang pendidikan. Bagaimana orang ekonomi tidak mampu bisa biaya pendidikan? Oleh karena itu, BOSDA kita tetap pertahankan. Kita biayai BOSDA. Kekurangan tenaga guru menjadi persoalan. Terdegradasinya kualitas pendidikan di daerah ini. Tahun 2010 kita menempati urutan ke-19 dari 21 kabupaten kota. Persoalan pertama, kekurangan tenaga guru. Kita mengontrak 1.130 guru kontrak karena keterbatasan yang formasi PNS dan pemerintah pusat. Yang kemudian kita urus mulai dari PAUD sampai tingkat SMA. Yang berikutnya, pendidikan tinggi kita. Kita menyadari bagaimana orang tua tidak mampu anaknya bisa kuliah. Kita dorong agar kita tingkatkan beasiswa bagi mahasiswa anak-anak yang sudah kita laksanakan. Kita akan dorong minimal 5.000 sampai 7.000 mahasiswa anak-anak harus dibeasiswakan. Dan nilainya per semester 2,5 juta rupiah. Tapi 2 semester 1 tahun 5 juta rupiah. Itu yang sudah kita lakukan. Kenapa? Sumber dari manusia kita kembali lagi dari semua yang kita sadari. Yang berikutnya, Mulus akan terus berjuang untuk mendirikan perguruan tinggi negeri di tanah Ngada yang lebih saja kita laksanakan. Karena kita tahu uang orang Ngada lari dari Ngada ini kurang lebih 10.000 orang anak Ngada, bapak 15 juta kali 15 juta 10.000 sampai 150 miliar 1 tahun. Mulus sudah mendirikan berdirinya perguruan tinggi negeri di Ngada. Kita tahu kehadiran 10.000 saja artinya akan membawa uang ke Ngada ini minimal 150 miliar, apalagi 15.000 atau 20.000. Yakin dan percaya untuk PPK akan terjadi di daerah ini. Yang berikutnya di bidang kesehatan. Ketidakmampuan di bidang kesehatan, ekonomi akan mempengaruhi kemampuan rakyat untuk biaya kesehatan. Oleh karena itu, Mulus akan tetap konsisten dengan peluncuran jaminan kesehatan masyarakat Ngada yang sudah kita laksanakan. Yang berikutnya, kekurangan tenaga pelayanan kita di baik di fasilitas kesehatan kita, yaitu kekurangan tenaga bidan dan perawat kita. Mulus kita sudah mengontrak 370 tenaga perawat bidan kita dengan tenaga dengan sebutan BOSDA. Yang berikutnya yang tidak kalah penting, bahwa dokter kita masih sangat terbatas, sehingga kita sekarang sedang membiasakan 35 anak Ngada yang tidak mampu untuk menjadi dosen sehingga bisa melayani masyarakat kita. Kita masih menargetkan dan terus akan melanjutkan itu. Yang berikutnya, kita kekurangan dokter spesialis. Kita sedang membiasakan 7 dokter spesialis. Membangun yang berikut, pilar keempat, pembangunan desa. Dari 2008 saya sudah menawarkan gagasan ini. Karena kita adalah daerah tertinggal di bidang ekonomi, tertinggal di bidang pendidikan, tertinggal di bidang kesehatan, tertinggal di bidang infrastruktur dan desa. Moto pembangunan desa artinya kita memberikan fokus pembangunan di desa. Apa yang harus dibangun di desa? Ya. Pak Wakil, silakan. Baik, terima kasih. Inilah 5 tahun ya, yang sudah Mulus kerjakan dan Mulus lakukan. Kenapa membangun dari desa? 80-90% masyarakat tinggal di desa dengan persoalan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Kita sudah lakukan 5 tahun.
Oleh itu ke depan, apa yang dilakukan oleh Mulus Lanjutan? Yang pertama, ada Gozala Sirosana, baik Kokabo, darah Sirosana. Itulah mimpi Mulus Lanjutan ke depan. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, untuk mewujudkan visi dan misi 5 tahun ke depan, ada prioritas yang akan dilakukan oleh Mulus Lanjutan, yaitu pertama strategi melaksanakan misi, memperbesar porsi anggaran untuk pembangunan dan perkembangan infrastruktur. Yang kedua, meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap aparat demi meningkatkan profesionalisme dalam mengerjakan proyek-proyek pemerintah. 3. Menuntaskan pembangunan serta peningkatan jalan dan jembatan yang dapat mempercepat pembangunan aksesibilitas wilayah, terutama pada seluruh lingkar luar wilayah Kabupaten Ngada dan jalan-jalan usaha kami. Membuka legislasi visi wilayah pada daerah tertinggal sehingga ke depan semua pelosok Kabupaten Ngada memiliki akses transportasi dan komunikasi yang memadai. Pembangunan dan peningkatan jalan jembatan keberhasilan pendidikan dan kesehatan. Dan keenam, pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan ke sentra-sentra produksi dengan konektivitas ke pusat-pusat pemerintah. Ketujuh, pembukaan pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan ke pusat-pusat pertumbuhan baru. Kedelapan, pembangunan air minum bersih berbasis rencana induk sistem pengolahan air minum atau RISPA. Kesembilan, pembangunan baru dan embung pada daerah-daerah mata air yang mengalami penurunan debit untuk memenuhi kebutuhan air minum dan pertanian. Itulah misi paket Mulus Lanjutan untuk melanjutkan program sudah kita 5 tahun kemarin dan akan kita lanjutkan 5 tahun ke depan. Kalau masyarakat Ngada memilih paket untuk melanjutkan kepemimpinan ini 5 tahun ke depan. Sekian dan terima kasih. Itulah apa yang dikerjakan Mulus. Sekian dan terima kasih. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pakai Mulus. Ya, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, kita sudah melewati dengan cukup smooth pada segmen pertama ini, dan saya kira kita perlu jeda sesaat untuk sekedar cooling down gitu, sembari mungkin menikmati alunan suara merdu ya dari penyanyi yang sudah ada di belakang sana. Di sini
Udah fit lagi? Udah siap ya? Ini baru satu segmen, jangan ngomong begini dong. Saya undang untuk kembali menempati posisi sebelumnya. Baik hadirin dan para peserta yang hadir pada kesempatan ini dan juga para pendengar radio siaran pemerintah daerah Kabupaten Ngada. Kini segera kita akan memasuki segmen kedua. Segmen penajaman visi misi. Dan kalau tadi kita mulai dari paket nomor urut 1, paket konsep, ini kita akan memulai dari paket dengan nomor urut 2, paket padi. Di segmen ini nanti saya akan bertanya dan dalam waktu 15 menit kita akan berdiskusi, saya dan paket padi, mengenai sejumlah hal terutama terkait dengan visi misi dan konsepsi yang sudah dipaparkan tadi. Baik, paket tadi dari visi misi dan konsep tampak bahwa paket padi memberikan perhatian yang cukup tinggi kepada faktor manusia karena membangun dalam perspektif paket padi adalah membangun manusia, kesehatannya, pendidikannya, kualitas sumber daya manusia. Paket padi juga tadi menyebutkan bahwa dalam isu pendidikan masih terjadi ketidakmerataan akses pendidikan dan kualitas pendidikan yang tidak sepenuhnya baik. Konkretnya apa yang akan Anda lakukan untuk membereskan persoalan ini dan dimulai dari mana? Waktu Anda 15 menit, silakan dari sekarang. Baik, terima kasih. Untuk pendidikan, kita tahu bahwa saat ini masalah yang paling mendasar itu adalah ada perlakuan yang tidak seimbang antara sekolah negeri dan sekolah swasta. Kita tahu bahwa kebijakan ini sifatnya kebijakan pukul rata. Secara nasional, kita tahu bahwa misalnya di Jawa, di Sumatera, orang mendirikan sekolah dasarnya adalah mereka melihat bahwa sekolah itu sebagai sebuah bisnis yang mulia. Kalau bisnis yang mulia, maka mereka mempunyai sejumlah dana yang dipakai, kemudian mendirikan sekolah. Lalu operasional sekolah itu yayasan yang pada awalnya yang kemudian yang operasional yang sangat tinggi didapatkan dari siswa dan orang tua, maka sekolah itu berjalan dengan baik. Hal yang berbeda adalah ketika di dalam Polres Batu dan Kabupaten Ngada pada khususnya di zaman dulu orang mendirikan sekolah, para ketua kita dulu, para orang tua kita mendirikan sekolah hanya bermodalkan semangat, tidak bermodalkan uang. Maka ketika ada regulasi-regulasi yang mengatakan bahwa guru-guru negeri diambil dari sekolah swasta yang ditempatkan di sekolah-sekolah negeri, maka terjadi kekosongan dan kevakuman di sana karena yayasan tidak mampu dan secara mandiri untuk membiayai sekolah. Maka aspek pemerataan saya katakan bahwa kita masih harus mendapatkan perhatian dalam hal ini. Lalu yang lain adalah untuk pembangunan gedung-gedung sekolah sarana dan prasarana di beberapa tempat-tempat yang masih jauh, baik yang sulit dijangkau karena infrastruktur yang tidak memadai, sekolah-sekolah itu belum dibangun secara memadai dari aspek sarana dan prasarana. Ya, kalau kita bicara soal peningkatan kualitas anak didik, kita sadar bahwa kualitas pendidik ini juga menjadi hal yang penting. Apa yang akan Anda lakukan untuk mengupgrade atau meningkatkan kapasitas dan kompetensi para pendidik yang ada? Baik, untuk meningkatkan kualitas anak didik harus dimulai dari kualitas pendidik. Maka pendidik yang sekarang ini secara nasional ada regulasi yang mengatakan bahwa tahun 2015 seluruh guru itu berpendidikan S1 itu sudah dimulai, sudah dilakukan. Hanya bahwa barangkali dari aspek kesejahteraan guru yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan
kesejahteraan, dan ketika mereka sejahtera maka mereka akan bekerja secara full time, baik pada jam pengajar maupun di luar jam pengajar, untuk selalu memberikan perhatian kepada anak didik. Baik, Pak Wakil. Terima kasih untuk ada banyak tadi yang sudah disampaikan tadi. Ada hal juga soal beberapa daerah kita ini karena topografi yang begitu berbeda sangat jauh. Maka kemudian ada perlakuan khusus dan ada insentif khusus yang kemudian kita berikan atau fasilitas khusus kepada teman-teman, misalnya di ujung Riau, ujung Ibere, yang supaya mereka itu tidak ada pemikiran bahwa sedikit-sedikit kita pindah, sedikit-sedikit kita pindah alasan karena kesehatan. Insentif khusus itu konkretnya seperti apa? Misalnya untuk guru-guru yang daerah terpencil mesti ada kemudian insentif tambahan dalam bentuk undangan kesejahteraan, atau kita yang penting dari aspek regulasi juga salah kita lihat itu. Lalu yang kedua, fasilitas kendaraan yang sesuai dengan lokasi tentunya. Ini kendaraan bermotor untuk teman-teman yang di sekolah-sekolah yang sangat jauh. Ini yang ke depan akan dilakukan oleh paket tadi. Ya, paket tadi juga tadi sempat menyinggung bahwa memang pembangunan ekonomi itu juga harus berbasis pada potensi masing-masing desa. Nah, kalau kita lihat Ngada ini punya sejumlah komoditas unggulan. Nah, bagaimana kira-kira merelasikan hal ini dengan pendidikan? Apakah mungkin ada terpikir untuk membangun sekolah dengan tujuan atau memperkuat atau melakukan katakanlah revitalisasi terhadap sekolah-sekolah yang sudah ada? Kalau soal potensi ada, kita mesti kemudian balik kepada program pusat untuk kemudian menambah jumlah SMK itu baik, tetapi kemudian kita sampai sekarang ada belum punya BMK yang cukup memadai. Ini yang menjadi titik sentra daripada apa yang dikumandangkan oleh paket pagi tadi dengan One Village One Product, kelembagaan ini dengan perbedaan yang ada, kita kemudian akomodir. Misal kita punya cita-cita ke depan itu satu desa minimal punya 3 petani, peternak atau nelayan terampil yang kemudian pada saatnya bisa mengajari yang lain untuk membantu teman-teman PPR. Karena satu PPR yang paling tinggi itu 20 kelompok tani, itu satu desa rata-rata. Nah, kalau kemudian kita punya balai latihan kerja yang cukup memadai, punya struktur yang cukup baik, sehingga kemudian pada saatnya petani-petani ini terampil, tidak kita sekolahkan atau studi bandingkan ke tempat yang memang sesuai dengan jagonya. Misalnya kopi dan kawan di Pusu Itune, misalnya kemudian ada pertanian secara umum di Sulawesi Selatan, padi ada di Maros, jago-jagonya banyak di situ. Teman-teman ini balik langsung dikasih pekerjaannya apa? Mendampingi teman-teman yang lain dan difasilitasi oleh pemerintah. Tidak dikasih fasilitasi baru dia berhenti, tetapi kelembagaan petani, peternak, nelayan atau kelompok apapun pengrajin itu dilatih dulu dari aspek kelembagaan supaya kemudian dia mandiri pada saatnya kita tambah modal. Mungkin begitu. Ya, kita bergeser ke isu ekonomi. Paket tadi menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi saat ini itu masih pada kisaran 5 hingga 6%. Dan ini sebenarnya dari sisi pilihan ekonomi ini belum signifikan. Idealnya berapa? Dan bagaimana menggenjot cara? Kira-kira kalau orang tunggu sampai 1 tahun atau 2 tahun, kalau dibuat ada 5 langkah, kira-kira prioritas 1, 2 itu apa yang harus dilakukan? Baik, idealnya memang pertumbuhan ekonomi itu sangat sampai berapa. Dan saya kira untuk Ngada sangat potensial untuk mencapai angka itu. Kenapa? Karena kita punya potensi unggulan yang memang belum kita tingkatkan secara baik. Misalnya, salah satu contoh adalah kalau kita berbicara wilayah Bolema Barat dan Banyama, sentra produksinya adalah kopi. Dan kopi kita sudah dikenal diekspor sampai ke Afrika, sampai ke Eropa, mendapatkan sertifikasi dan itu perlu ditingkatkan. Jadi ketika kopi sekarang katakanlah lahan eksisting kita masih sebesar 5.000, masih seluas padahal kita punya potensial market yang harus sumbang itu adalah 10.000. Maka ketika seluruh perhatian masuk kepada kopi, maka akan terjadi efek
membiayai biaya pengobatan itu semua dari hasil kopi. Bahkan pinjam dulu uang pada tetangga, nanti dibayar pada saat kopi ini dipakai. Sebenarnya menurut saya, mari kita mulai lagi apa yang rakyat punya, dan apa yang rakyat punya salah satunya adalah kopi. Itu yang harus ditingkatkan. Pemerintah memberikan, misalnya untuk UPH memberikan dana pelayanan yang akan besar supaya tidak boleh ada kopi gelondongan yang keluar dari kabupaten kami. Kalau kopi gelondongan keluar, maka sebenarnya nilai tambah dari kopi itu tidak dicapai. Misalnya harga yang saya dapatkan kalau misalnya dijual dalam bentuk gelondongan, maka hanya mendapatkan 30.000. Padahal harga ekspor kita bisa sampai dengan 52.000. Ya, apa yang disampaikan ini kan terkait dengan sektor prioritas atau sektor unggulan. Sektor prioritas atau sektor unggulan hanya bisa berhasil kalau seandainya ada perencanaan prioritas dan ada penganggaran prioritas. Kita tidak bisa mengatakan bahwa saya ingin mengembangkan kopi di Ngada ini kalau seandainya di APBD alokasi dan distribusi anggaran yang kita berikan itu sangat kecil, karena itu tidak akan mudah. Bagaimana komentar Anda? Baik, menurut saya untuk mengikat supaya ada anggaran untuk kopi, maka sebenarnya harus dibuatkan perda. Perda tentang melindungi kopi itu sendiri, perda melindungi petani kopi, perda melindungi pemasaran kopi itu sendiri. Maka sebenarnya di dalam perda itu dikatakan bahwa ketika kita bahwa kopi ini adalah produk yang harus ditingkatkan, maka yang dilakukan adalah buatlah perda, dan di dalamnya sudah dinyatakan secara jelas sekian tahun itu dianggarkan berapa untuk kopi. Itu yang mau kita lakukan. Baik, Pak Presiden. Selain perda, saya pikir kita mesti kemudian diskusi dengan teman-teman di lembaga mitra DPRD bahwa kita menangkan pertama itu pada buah PPAS, supaya dari aspek strategi politis bahwa sudah masuk di dalam buah PPAS, lalu kemudian pasti itu pembahasan sidang-sidang selanjutnya mesti kemudian ada intervensi dari pemerintah soal hal-hal yang kita anggap itu menjadi potensi. Hanya memang kadang-kadang karena ada kita punya dana yang beberapa tahun ini, ya saya kasih contoh, memang untuk kopi kita punya potensi itu sekitar bisa sampai 12.000 ton. Kita masih bisa, kita cuma kirim 200 ton saja tiap tahun. Untuk sekarang, posisi sekarang kita sudah 400 ton, sedikit lebih baik kemarin karena polanya sudah kita geser ke pola UPH ini. Ini mungkin ke depan kita mesti kemudian tambahkan dengan kebijakan anggaran yang disampaikan Pak Moderator tadi, dan ini tidak bisa kita lepas petani sendiri atau masyarakat sendiri. Harus dan wajib hukumnya pemerintah menambah dalam bentuk potensi anggaran. Ya, selama ini kita tahu bahwa para petani kita walaupun menghasilkan komoditas yang punya nilai kompetitif, tetapi kerap kali mereka tidak bisa sejahtera karena pedagang perantara itu lebih banyak mengambil profit di baliknya. Bentuk perlindungan seperti apa yang akan dilakukan sehingga kemudian rantai ini perdagangan ini lalu lintas tidak terlalu jauh. Baik, saat ini sudah ada satu asosiasi boleh dikatakan masyarakat komunikasi geografis DPID yang sudah mulai mereka berada dalam satu kesatuan supaya memiliki bargaining power ketika terjadi persaingan harga. Dan satu hal yang saya katakan tadi bahwa menurut saya akan berkomunikasi dengan mitra yang ada di DPRD, kita harus membuat peraturan daerah tentang perlindungan kopi. Misalnya harus ada peraturan yang tegas mengatakan bahwa tidak boleh ada kopi gelondongan yang keluar dari tanah. Kalau kopi itu keluar, maka nilai tambah kopi kita tidak mendapatkan yang maksimal. Jadi yang terpenting bahwa ada kebijakan anggaran, politik anggaran, ada kebijakan regulasi yang jelas, dan kira masyarakat petani akan begitu. Ya, satu hal lain yang juga tadi disinggung oleh Pak Irfan itu terkait dengan pengembangan aset atau potensi pariwisata. Dan pariwisata ini bisa menimbulkan multiplier, penginapan, kuliner, souvenir, dan seterusnya. Tapi kita tahu bahwa di Ngada ini juga ada potensi pertambangan. Ini bagaimana mendamaikan dua hal ini? Karena pertambangan itu pembongkaran, sementara pariwisata itu
bicara soal pelestarian paradigma utama. Silakan. Mungkin kita baru filosofi dasar dulu, kenapa harus kemudian tambang. Tapi bagi paket padi yang pertama begini, kita punya lahan yang cukup luas, 100.000 hektar lebih. Padi ini walaupun 67.000 hektar lebih, 60% itu 60 hektar lebih itu lahan pertanian. Bagi paket padi yang ada di atas tanah ini saja belum kita olah secara sebaik, apalagi yang kemudian ada di dalam tanah. Sehingga bagi paket padi untuk saat ini tambang tidak, kita katakan no pada tambang, yes pada revitalisasi. Dan yang kedua, pariwisata. Biasanya ada pariwisata, ada pertambangan, satu hal yang kemudian bertolak belakang. Kalau kemudian kita katakan pariwisata, kita harus konsisten pada pariwisata. Jalan menuju tempat-tempat pariwisata yang kemudian mesti kita perbaiki, dan kenyamanan teman-teman yang kemudian wisatawan itu menjadi hal yang paling baik. Tambahkan lagi. Baik, visi Indonesia 2024 ke depan. Bali dan Nusa Tenggara itu menjadi zona ekonomi yang konsentrasinya adalah pariwisata. Kita tahu bahwa tahun 2014 wisatawan yang datang ke Bajawa itu berjumlah 66.894 orang. Ketika wisatawan banyak datang, maka sebenarnya uang juga banyak. Karena itu tugas pemerintah adalah menyiapkan infrastruktur sebaik mungkin ke objek destinasi pariwisata. Dan satu hal yang perlu kita lakukan adalah bahwa di desa-desa sebenarnya ada objek-objek wisata yang belum terjadi, belum bermanfaat. Maka terjadi ini adalah konsep wisata desa. Wisata desa itu perlu diganti supaya sasarannya apa? Turis lebih lama tinggal di Jawa, lebih banyak data, lebih banyak tinggal di Jawa, dan uang lebih banyak masuk ke kabupaten Padang. Sekian bisa terima kasih.